Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan, jangan pernah bosan untuk mencari tahu kebenaran. Saya harap teman-teman semuanya yang biasa menonton video ini tidak bosan-bosan ya, karena Video saya itu lebih banyak membahas tentang perbandingan. tentang komparasi ya teman-teman. Komparasi antara Alkitab dengan Al-Quran. Kenapa saya mau membuat perbandingan teman-teman? Karena kita tahu sendiri saudara-saudara kita yang Islam, mereka pun menerima atau membenarkan atau mengakui kitab Taurat dan kitab Injil ya teman-teman. Mereka pun di dalam Al-Quran mereka ya memiliki figur-figur yang sama, tercatat nama figur-figur yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Bahkan mereka pun membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Saya tidak tahu apa maksud mereka membenarkan itu yang seperti apa. Tentu kita bisa membedakan ya teman-teman. Membenarkan dengan menyempurnakan. Beda ya teman-teman. Nah, dalam video ini saya akan membuat perbandingan tentang Yesus benar-benar disalib atau diserupakan. Kalau di dalam Alkitab kita tahu kan, di dalam Alkitab itu secara jelas mencatat peristiwa kematian Yesus ya teman-teman. Kematiannya liban, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Dan itu dicatat semua ya. Bukan hanya di dalam kitab Injil saja, tetapi di dalam seluruh perjanjian baru itu pada umumnya mencatat tentang Yesus Kristus. Dan kita akan membuat perbandingan dengan Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib tetapi diserupakan. Nah, itulah yang akan saya bahas ya teman-teman. Tentu kita tahu ya teman-teman bahwa sebelum Islam muncul atau sebelum berdirinya agama Islam ya teman-teman, kekristenan itu sudah ada terlebih dahulu. Artinya ya teman-teman, kalau ada narasi yang baru yang tidak sesuai dengan narasi yang lama, maka saya menolak narasi yang baru itu ya teman-teman. Itu saya pribadi ya teman-teman. Karena saya lebih mempercayai yang pertama, saya lebih mempercayai yang tertua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam Al-Quran ya teman-teman. Saya izin untuk membuka ayat di dalam Al-Quran ya teman-teman. Lagi-lagi saya mohon maaf, saya di sini tidak ada maksud apa-apa. Di sini saya hanya mau belajar untuk membandingkan tentang kepercayaan kedua agama ini ya teman-teman, Kristen dengan Islam. Kalau ada cerita yang berbeda dari Alkitab, tentu kita akan mencari tahu bukan cerita mana yang benar dan mana yang keliru ya teman-teman. Saudara-saudara sendiri yang akan menilai. Kita cek ya teman-teman ayatnya. Saya izin buka ya, saya izin baca ya. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Nisa ayat 157, walaupun di sini pakai tanda kurung, tapi ya saya coba saja membaca kalimat yang ada di dalam tanda kurung. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, tentang Isa, tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kalau kita membaca secara lurus tanpa memakai tanda kurung, maka Kisah Nisa ayat 157 akan menjadi seperti ini teman-teman. Karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang menurut mereka menyerupai. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, kita cek tafsirannya teman-teman. Saya izin untuk membuka tafsirannya. Nah, kita lihat ya teman-teman tafsirannya. Saya baca ya. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi orang yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 orang muridnya. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 157 ini teman-teman, di sini ditafsir bahwa yang diserupakan dengan Isa Al-Masih itu adalah Yudas Iskariot. Kita perhatikan baik-baik dalam tafsiran ini teman-teman. Dalam kalimat perhatikan kata, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot. Artinya ya teman-teman, dalam tafsiran ini berarti Yudas Iskariot itu disalib ya. Disalib. Yudas Iskariot disalib dan dibunuh. Nah, inilah yang akan kita cari tahu ya teman-teman. Bagaimana kematian Yudas Iskariot? Seperti apa kematian Yudas Iskariot? Apakah Yudas Iskariot mati dengan cara disalib dan dibunuh atau mati seperti apa? Kita akan mencari tahu, kita akan mengeceknya kembali ke Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Karena Alkitab sudah terlebih dahulu sebelum Al-Quran ya teman-teman. Apakah Yudas Iskariot itu disalib dan dibunuh? Nah, kalau kita lihat teman-teman, kematian Yudas Iskariot itu merupakan bunuh diri, bukan dibunuh ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman dalam Alkitab, terkhususnya kitab Matius dan Lukas, kematian Yudas Iskariot itu merupakan bunuh diri. Jadi harus bedakan kata dibunuh dengan bunuh diri ya teman-teman. Jangan samakan kedua kata ini. Kalau bunuh diri berarti dia bunuh dirinya sendiri. Tapi kalau dibunuh berarti ada orang lain yang membunuh dia atau membunuh Yudas Iskariot. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman kita yang Islam. Kenapa Yudas Iskariot disalib dan dibunuh? Atau siapa yang menyalibkan dan membunuh Yudas Iskariot? Yang ketiga, saksi siapa yang melihat Yudas Iskariot disalib dan dibunuh? Kenapa saya memberikan pertanyaan seperti ini? Karena sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan saya harap teman-teman kita yang Islam bisa memberikan jawaban dengan memakai dalil. Di sini mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu disalib dan dibunuh. Perhatikanlah kalimat ini. Tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot. Artinya Yudas Iskariot di sini disalib dan dibunuh. Tentu ada orang yang menyalibkan dan membunuh dia ya teman-teman. Nah, kita kembali Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yudas Iskariot bunuh diri? Nah, kita tahu bukan Yudas Iskariot dia bunuh diri itu setelah ia dipenuhi penyesalan ya teman-teman. Rasa menyesal, tetapi dia bunuh diri bukan karena perbuatan, tetapi karena menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus. Kalau kita lihat dalam kitab Matius ya teman-teman, Matius mengajar bahwa Yudas mati dengan menggantung diri. Inilah rekaman dalam Injil Matius ya teman-teman. Kita baca Matius pasal 27 ayat 5-8. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang peyuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itu sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19, Di mana Lukas mencatat bahwa Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. kita baca ya Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19.
Yudas ini telah memberi 9 tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup. Ia di sini Yudas. Dan perut Yudas terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga karena itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Nah, pertanyaannya adalah rekaman yang manakah yang benar? Tentu di sini kita akan bertanya bukan karena ada dua versi ya teman-teman. Versi Matius dengan versi Lukas ya teman-teman, yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 19. Rekaman yang manakah yang benar? Apakah Yudas menggantung diri atau yang mati karena terjatuh? Jadi di sini ya teman-teman, tidak ada kematian Yudas Iskariot tidak ada berhubungan dengan penyaliban atau dibunuh ya teman-teman. Maksudnya Yudas Iskariot matinya bukan dengan cara disalib dan dibunuh ya teman-teman, seperti yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 157 ya teman-teman. Jadi Yudas Iskariot tidak disalib dan tidak dibunuh ya teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah rekaman yang mana yang benar? Apakah Yudas menggantung diri atau ia mati karena terjatuh? Intinya adalah Yudas bunuh diri ya teman-teman. Kisah Para Rasul atau Lukas itu berfokus pada keadaan yang sangat mengenaskan tentang kematian Yudas, dan Matius itu lebih membahas tentang bagaimana cara kematian Yudas Iskariot ya teman-teman. Jadi teman-teman, Yudas Iskariot itu dia mati bukan dengan cara disalib atau dibunuh. Artinya ya teman-teman, dalam kes ini, kes An-Nisa dalam surah An-Nisa ayat 157 ini salah ya teman-teman. Bahkan saya menyimpulkan di sini tidak dapat berfirman tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Allah Yesus sendiri pun tidak tahu diserupakan dengan siapa, tidak detail ya teman-teman. Hanya mengatakan diserupakan. Ini saja sudah bertolak belakang dengan Alkitab ya teman-teman. Kita akan mencari tahu kira-kira siapa sebenarnya yang disalib dan dibunuh itu. Di sini tinggal satu pilihan ya teman-teman, Yesus saja. Karena tadi kita sudah mengecek Yudas dia mati bukan dengan cara disalib atau dibunuh. Kita akan mengecek. Matius ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dilayangkan pas maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Anak manusia di sini adalah Yesus. Kemudian kita lihat lagi ayat 27 ayat 2 kata begitu apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus. Mereka semua berseru ia harus disalibkan. Matius ayat 38 bersama dengan dia Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya, kiri Yesus. Matius 27 ayat kamu tahu sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan bukan Yudas yang disalibkan ya teman-teman. Yesus jelas-jelas Yesus yang disalibkan. Banyak ayat-ayatnya teman-teman. Markus 9 ayat 31 sebab ia sedang menghadap murid-muridnya, ia berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari setelah ia dibunuh ia akan bangkit. Ini berbicara tentang Yesus ya. Kisah Para Rasul ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini berbicara tentang Yesus ya teman-teman. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 Allah yang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini jelas ya, Yesus disalib dan dibunuh. Nah, kita lihat lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia Yesus dan menggantung dia Yesus pada kayu salib. Jadi ada saksi ya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman, kita lihat dalam Lukas 9 ayat 22. Yesus Kristus sendiri berkata, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini jelas ya teman-teman, Yesus sendiri berkata bahwa ia akan dibunuh. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi diserupakan dengan Yudas Iskariot. Anda mau percaya yang mana teman-teman? Perkataan Yesus sendiri atau Al-Quran? Jadi kita sudah tahu teman-teman, siapa yang disalib dan siapa yang mati, bunuh diri dan bunuh diri teman-teman. Yang disalib dan dibunuh itu adalah Yesus Kristus. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa tafsiran itu salah ya teman-teman, tidak tepat. Bahkan Al-Quran terkhususnya dalam ayat yang tadi ya teman-teman itu salah, tidak tepat sasaran, tidak sesuai, bertolak belakang ya teman-teman. Banyak bukti teman-teman secara di dalam kitab di luar, itu banyak sekali bukti-bukti Yesus disalib. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu hanya diserupakan, tidak ada bukti teman-teman, hanya bicara begitu saja tanpa ada bukti teman-teman. Sekarang saya bertanya kepada saudara semua, mau percaya yang sudah ada bukti atau mau percaya yang tidak ada bukti sama sekali? Mau percaya yang tertua atau mau percaya yang datang belakangan? Dulu Yesus itu disalib, tetapi tiba-tiba datang seseorang berkata, Yesus itu tidak disalib, tetapi diserupakan. Hello, mau percaya mana Anda?